Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 atau budaya positif CGP atas nama Ibu Vijayanti Mala SPD, yaitu CGP Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Pada kesempatan ini beliau akan memaparkan materi tentang budaya positif. Budaya positif merupakan hal yang harus diterapkan dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Di lingkungan sekolah, kita sering menemukan hal-hal yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, budaya positif dapat dilatih dan diterapkan kepada peserta didik guna terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Untuk menghemat waktu, segera saja saya bacakan susunan acara pada siang kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan yang kedua paparan dari CGP, kemudian yang ketiga diskusi, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang kali ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, dan yang bagi beragama lain mohon menyesuaikan. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua adalah paparan dari Ibu Vijayanti Mala SPD tentang budaya positif. Waktu sepenuhnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Mbay Kudus. Perkenalkan, nama saya Vijayanti Mala SPD. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Kudus dari SMA 2 Mbay Kudus. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif yang akan kita bahas nanti, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu Guru sekalian sudah mengetahui bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Paradigma belajar. Pendidik diibaratkan sebagai petani yang memiliki peran untuk mewujudkan tanamannya menjadi subur. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memakai pupuk, pengairan, membasmi hama dan ulat, dan lain-lain. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh, murid yang semula malas menjadi semangat dan akan mampu menyerap suatu mata pelajaran
bila lingkungan di sekitarnya terasa aman dan nyaman. Sehingga tugas guru yaitu menciptakan suatu lingkungan yang positif dari warga sekolah yang saling mendukung. Dengan adanya kerjasama, kolaborasi antar guru, antar teman sejawat, sehingga kita bisa menciptakan suatu kondisi lingkungan yang positif. Anak-anak bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, sehingga dapat menyerap semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh guru. Lanjut. Budaya positif. Budaya positif meliputi yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kemudian posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next. Ini adalah contoh-contoh budaya positif yang ada di SMA 2 Mei. Ini sebagai salah satu contoh, yaitu kita sudah menerapkan dengan adanya 5S. 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sehingga setiap siswa yang terkadang bertemu dengan ibu atau bapak guru selalu menyapa atau dengan berjabat tangan ketika dengan guru. Kemudian yang contoh budaya positif yang kedua yaitu di sini di SMA 2 Mei selalu menegakkan atau menciptakan situasi yang bersih. Sehingga setiap hari Jumat bersih diadakan kebersihan. Kemudian kelas-kelas yang belum bersih disapu, kemudian dihilangkan sawangnya dan lain-lain. Sehingga dengan kelas yang bersih, lingkungan yang bersih akan membuat suasana menjadi nyaman dan tenang. Dengan demikian anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Next. Contoh budaya positif yang lain yaitu dengan memakai seragam sekolah dengan tertib. Di sini anak-anak tetap memakai seragam dengan dimasukkan, tidak dikeluarkan bajunya, kemudian memakai sepatu warna hitam, berkaos kaki, serta berikat pinggang. Kemudian budaya yang lain yaitu dengan adanya literasi. Anak-anak selalu membaca meskipun tidak disuruh oleh gurunya. Jadi selalu membaca baik di perpustakaan, kemudian membaca sendiri di dalam kelas pada saat literasi. Kemudian anak-anak juga berdiskusi tentang mata pelajaran yang dianggap sulit. Mereka mendiskusikan berbagai hal, tidak hanya tentang pelajaran, tentang hal-hal yang bersifat positif. Dan untuk berdiskusi tidak hanya di depan atau di ruangan kelas saja, tetapi bisa di lingkungan sekolah. Misalnya di sini di SMA 2 Mei ada di gazebo, ada tempat-tempat taman baca dan lain-lain. Dengan budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Dengan budaya positif pula akan mendorong anak untuk berpikir positif, kreatif, mandiri, serta mentaati semua peraturan atau kesepakatan yang telah disepakati bersama yang akhirnya dapat mewujudkan karakter pelajar Pancasila.
berikutnya. Di sini tentang budaya positif tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu tentang disiplin positif, ada posisi kontrol, ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas itu merupakan nilai positif yang akan dicapai oleh suatu kelompok, sedang keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh sekelompok orang berdasar nilai kebajikan yang ingin dicapai. Sedangkan posisi kontrol di sini, sebagai seorang guru harus memiliki posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai pemberi hukuman atau penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kemudian budaya positif berikutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan identitas gagal. Hukuman bersifat satu arah dari guru dan murid hanya menerima saja. Kemudian untuk budaya positif berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia juga ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Kemudian budaya positif berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Disiplin positif. Disiplin merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Jadi kita jangan menganggap bahwa orang atau anak disiplin itu harus dihukum. Jadi tidak begitu. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia, yaitu sebagai nilai-nilai kebajikan antara lain dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu Bapak sudah mengetahui ya profil pelajar Pancasila itu? Ya. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Jadi kita harus bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri tanpa misalnya untuk bertopang kepada orang lain. Kemudian bernalar kritis. Jadi nanti siswa itu harus punya pemikiran yang kritis.
berkebinekaan global, menghargai teman yang satu dengan teman yang lain. Kita terdiri dari berbagai macam agama di sekolah kita, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Kristen Protestan, Hindu, Buddha. Semuanya harus kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Begitu pula di sekolah kita juga terdiri dari berbagai macam suku, karena di sekolah kita ada sekolah olahraga. Ada beberapa anak dari luar Pulau Jawa, sehingga suku mereka berbeda dengan suku Jawa kita. Nah, itu saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jadi kebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Di sini bergotong royong dalam kebaikan. Saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lain. Misalnya tadi juga ada budaya kebersihan yang saya contohkan. Di situ kalau kebersihan hanya dilakukan oleh satu orang saja, tentunya itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau kebersihan itu dilakukan oleh satu kelas misalnya, mungkin dalam jangka waktu 1 atau 2 jam, kelas dan lingkungan sekolah kita sudah menjadi bersih. Kemudian kreatif. Jadi siswa harus punya kekreatifan. Jadi tidak terus misalnya hanya apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh guru itu saja yang dikerjakan. Harus punya kreativitas supaya dia bisa bersaing di dunia luar. Next. Kemudian apa sih tujuan disiplin itu? Nah, tujuan dari disiplin diri adalah untuk terciptanya murid yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena murid seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya dan berperilaku baik di dalam masyarakat. Di sini berperilaku baik karena siswa, berperilaku baik di lingkungan sekolah, juga termasuk di lingkungan masyarakat. Berikutnya. Kemudian budaya positif berikutnya yaitu tentang adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya tidak boleh menghukum siswa. Jadi adanya adalah konsekuensi. Nah, hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya ada siswa yang tidak memakai sepatu warna hitam. Padahal dalam peraturan sekolah menyebutkan bahwa setiap siswa harus memakai sepatu warna hitam. Kemudian siswa tersebut karena tidak memakai sepatu warna hitam dipanggil oleh gurunya. Nah, gurunya itu memberikan hukuman yang tujuannya mestinya untuk supaya anak-anak itu menjadi jera. Kemudian sepatunya disuruh melepas, kemudian dilepas seharian, anak itu kesana kemari tidak memakai sepatu.
Nah, contoh seperti itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Jadi anak tidak memakai sepatu warna hitam, kemudian anak itu sepatunya disuruh melepas seharian, akhirnya dia tidak memakai sepatu. Karena terkadang anak itu harus pergi jajan, harus mengumpulkan tugas ke ruang guru, atau berbuat apa saja, sehingga terkadang kalau dia lewat depan anak-anak yang lain ditertawakan. Nah, contoh seperti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Karena apa? Karena membuat anak itu merasa sakit berkepanjangan. Karena malu ditertawakan oleh teman-temannya. Jadi contoh seperti itu adalah contoh dari hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Yaitu konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya oleh murid dan guru. Konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Nah, ini contoh lain tentang konsekuensi itu, misalnya begini. Anton adalah siswa kelas 10 E1. Antok belajarnya. Oh iya, Anton. Suatu ketika dia bermain penggaris dari temannya. Kemudian tanpa dia sengaja, penggaris itu patah. Karena temannya itu, maaf, tidak terlalu kaya, sehingga minta penggarisnya untuk diganti. Itu berarti hukuman atau konsekuensi ya? Nah, konsekuensi. Konsekuensi bahwa dia sudah melakukan sesuatu, karena dia berbuat sesuatu maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, semuanya ini dari hukuman, dari konsekuensi, dan restitusi itu adalah pendapat menurut Goosen yang dalam bukunya tahun 2004. Next. Sekarang keyakinan kelas. Sebenarnya antara keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Nah, keyakinan adalah suatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, maupun negara. Itu namanya keyakinan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati adalah profil pelajar Pancasila. Seperti tadi, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kreatif,
Sedangkan keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturan itu rinci, dijelaskan satu persatu. Misalnya, harus memakai sepatu hitam. Itu namanya peraturan, bukan keyakinan kelas. Harus datang tepat waktu. Harus datang sebelum jam 7. Setiap yang piket harus membersihkan kelas. Itu adalah peraturan, salah satu contoh dari peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya universal. Jadi sifatnya umum. Misalnya, tadi buku di rak harus bersih. Setiap piket harus membersihkan ruang kelas. Itu kan peraturan. Nah, keyakinannya apa? Aku suka kebersihan. Jadi keyakinannya kebersihan. Next. Saya punya pertanyaan pematik yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Silakan nanti Bapak dan Ibu guru untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jadi keyakinan kelasnya berupa apa? Tadi sudah saya katakan bahwa keyakinan kelas itu sifatnya universal. Jadi sifatnya umum. Kalau misalnya itu namanya peraturan. Jadi setiap orang yang menggunakan helm, yang mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm. Itu kan peraturan. Setiap motor harus ada spionnya, juga itu peraturan. Kalau kita berada di lampu merah, pada saat lampu merah kita harus berhenti. Itu adalah peraturan. Maka mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Ini berkaitan dengan keyakinan apa ya? Biar tidak ditilang, bukan Bu. Biar tidak ditilang. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Satu, biar tidak ditilang. Itu keyakinan atau apa ya? Kalau saya itu Bu, pakai helm ya biar tidak ditilang polisi. Oh, pakai helm tidak ditilang polisi. Ada yang menyatakan keselamatan. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama, lihat jawabannya ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini tuh termasuk keyakinan kelasnya yang bagaimana ya? Tentang apa? Keyakinan tentang apa ini? Tentang kesehatan. Nah, oke. Next. Nah, jadi tadi sudah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Jadi kemungkinan jawaban yaitu adalah untuk keselamatan. Jadi nanti misalnya tentang keselamatan. Di dalam kelas juga Ibu Bapak Guru saged memberikan
tentang keyakinan kelas. Mungkin bisa ditempel keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas misalnya keselamatan. Misalnya, berarti harus memakai helm pada saat berkendara. Yang kedua, anak-anak tidak boleh, misalnya ini contoh dari rincian dari keselamatan ya, keyakinan kelas dari keselamatan ya. Jadi yang kedua misalnya, anak-anak tidak boleh menarik kursi ketika kursi itu baru diduduki temannya berdiri, termasuk keselamatan, karena hal itu bisa saja terjadi. Ada suatu ketika ada teman duduk, karena anak-anak itu kadang bercanda, pada saat temannya berdiri kursinya diambil. Nah, karena tidak tahu kursinya diambil, dia duduk. Nah, mungkin bisa saja itu diterapkan di kelas kita. Jadi itu keselamatan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini terjadi pada contoh dari kondisi pandemi beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan. Jadi mencuci tangan. Jadi nanti peraturannya, keyakinan kelasnya kesehatan, kemudian untuk peraturannya mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, jaga jarak. Itu misal. Nah, itu yang berkaitan dengan kesehatan dengan kelas. Jadi kita akan lebih mengetahui apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan. Next. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas itu apa ya? Jadi sifatnya tidak nyata gitu ya, abstrak. Kemudian kalau peraturan lebih rinci dan konkret. Jadi ada buktinya, harus memakai. Misalnya keselamatan itu yang seperti apa sih? Kan gitu. Kemudian kesehatan itu yang seperti apa sih? Nah, kalau misalnya keselamatan memakai helm, berarti memakai helm ya seperti itu namanya memakai helm. Kemudian yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya mencuci tangan, mencuci tangan itu berarti begitu. Nah, itu nanti kita bisa membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya tadi ada kesehatan, ada keselamatan, ada kebersihan, keamanan. Nah, contoh dari keamanan misalnya, itu keyakinan kelasnya tentang keamanan. Jadi misalnya contoh peraturannya, HP setiap anak keluar dari ruang kelas pintunya dikunci misalnya. Itu kan keamanan. Jadi peraturannya, nanti kalau anak itu keluar dari kelas semuanya pada saat istirahat atau pada saat olahraga, pintu harus dikunci. Kemudian peraturan berikutnya, demi keamanan, tidak boleh membawa uang lebih dari 100.000. Nah, mungkin bisa ditempel itu keyakinan kelasnya, yaitu tentang keamanan. Kemudian untuk peraturannya, 1,
Pintu harus dikunci saat anak-anak sudah keluar semua. Yang kedua, tidak boleh membawa uang lebih dari 100.000. Yang ketiga, HP harus dibawa, tidak boleh ditinggal di kelas. Itu untuk keamanan. Nah, jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu dimulai dari mengidentifikasi tampak atau tidak tampak maupun terdengar, terlihat, dan berperilaku. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Ini kelas 1, maaf karena tidak bisa tak del, masih seperti itu ya. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Senang itu misalnya bagaimana? Setiap ini contoh dari kelas 1 SD barangkali ya. Jadi misalnya senang itu berarti setiap jam istirahat anak-anak boleh bermain di halaman. Nah, itu peraturannya. Jadi setiap kelas harus setiap anak harus keluar dari ruang kelas untuk bermain. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi peraturannya misalnya PR harus dikerjakan di rumah, atau setiap tugas yang diberikan oleh guru harus dikerjakan. Nah, itu mungkin keyakinan kelasnya adalah melakukan tugas. Kemudian berikutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian ini untuk keyakinan kelas yang lain, misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian untuk keyakinan kelas berikutnya tentang hormat. Jadi kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya apa? Jadi kalau barang itu tidak milik kita sendiri, maka peraturannya tidak boleh mengambil barang milik orang lain atau temannya. Kemudian untuk keyakinan bekerja misalnya, kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi misalnya tadi semua tugas harus diselesaikan dengan baik. Semua tugas atau pekerjaan rumah harus diselesaikan di rumah, tidak boleh di sekolah. Karena apa? Terkadang anak-anak itu berangkat pagi karena merasa tugasnya belum diselesaikan, anak tersebut nyontoh temannya. Itu bisa saja dijadikan sebagai peraturan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Next. Disiplin positif berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di mana dalam kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory menyebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu misalnya apa ya kira-kira ya? Makan,
kemudian minum, kemudian tidur. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena kita tidak makan dalam jangka waktu 3 hari berturut-turut, maka badan kita akan lemas dan akhirnya menjadi sakit. HP, ya itu bertahan hidup. Karena zaman sekarang ya ini, untuk dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin modern, orang itu tidak bisa hidup tanpa HP. Malah justru anak-anak itu kadang tidak makan, yang penting dolanan HP. Itu. Kalau seperti itu termasuk kebutuhan hidup apa termasuk yang lain? Karena kan nggak pakai HP juga hidup bisa. Ya, sebenarnya itu bukan merupakan kebutuhan di dasar manusia. Itu kan ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan primer. Nah, yang saya sebutkan tadi itu misalnya makan, minum, itu adalah kebutuhan primer. Sedangkan tadi ada HP, ada sepeda motor, misalnya anak-anak SMA di SMA 2B ini hampir 95% itu memakai kendaraan sendiri. Kalau dari SMP dia belum punya kendaraan, maka berupaya untuk meminta orang tuanya untuk membelikan sepeda motor. Itu juga namanya kebutuhan. Nah, termasuk kebutuhan dasar, tapi kebutuhan dasar yang bersifat sekunder. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga penting. Karena apa? Kita bisa menjadi nyaman apabila kita itu diterima oleh teman-teman kita. Bayangkan seandainya kita itu tidak diterima oleh teman-teman kita, maka kita akan merasa terkucilkan, bekerja juga tidak nyaman. Dan begitu pula dengan anak ya, peserta didik juga begitu, harus bisa memberi rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-teman sekelasnya. Karena kalau tidak diterima oleh teman sekelasnya, dia akan selalu sendiri. Karena manusia itu butuh teman untuk misalnya untuk bersosialisasi. Kemudian kebebasan, kita juga punya kebutuhan, yaitu tentang kebebasan. Bagaimana kalau misalnya kita selalu tidak diberi kebebasan, dikungkung istilahnya, maka kita juga tidak merasa nyaman. Begitu pula dengan peserta didik kita, harus diberi kebebasan. Kemudian kesenangan, termasuk juga kebutuhan dasar. Contoh, misalnya pada saat lebaran, kita itu kan membeli baju. Baju itu apa sesuai dengan kesenangan kita atau kesenangan orang tua kita ya? Nah, kalau kita membeli baju tentunya sesuai dengan kesenangan kita. Karena kalau tidak sesuai dengan kesenangan kita, tentunya baju itu tidak dipakai, tidak mau. Itu kesenangan, termasuk kebutuhan dasar. Kemudian penguasaan, orang itu terkadang berkuasa, menguasai temannya, ingin menguasai temannya. Makanya ada geng-geng ya, ada kelompok-kelompokan. Saya rasa di kelas-kelas kita juga terkadang ada kelompok-kelompokan. Itu kan berarti penguasaan terhadap teman yang lain. Nah, next. Ini ada kuis ya. Bu Ambar, guru wali kelas 10 di SMA Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Karena sekolah SMA itu kan sampai sore, jadi anak-anak harus membawa bekal sendiri.
Nah, ini Doni ini tidak membawa bekal sendiri, tapi setiap makan siang dia mengambil bekal atau meminta bekal temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kira-kira apa ya? Jadi ini menurut kebutuhan dasar apa ya? Bu Amber itu, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Amber, apa yang akan dilakukan? Kira-kira apa ya? Dan apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Ya diidentifikasi dulu. Diidentifikasi. Iya. Ya. Kenapa melakukan hal seperti itu? Pasti ada sebab dan sebabnya. Iya, jadi Itu ya harus kita amati terlebih dahulu baru kita bisa mengambil tindakan. iya, jadi menurut Bu Amber harus mengidentifikasi, mencari penyebabnya, kenapa kok si Doni itu selalu meminta bekal makan siang temannya. Nah, kira-kira apa alasan Doni yuk melakukan hal itu ya? Kira-kira Ada berbagai macam alasan. ya, berbagai macam alasan. Memang tidak dikasih satu. Tidak, ya. Bisa jadi memang itu usil. Ya, usil, ya, mungkin bisa. Ya, berarti ini tuh dilakukan hampir setiap hari. Karena dia itu meminta bekal dan teman-temannya mengeluh. Next. Nah, ini. Jadi merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Bu Amber tadi dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Amber sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Doni. Jadi benar ya tadi yang dikatakan oleh Pak Anto ya, bahwa harus mengidentifikasi dulu kenapa Doni kok melakukan hal itu. Ya, jadi kita tidak boleh langsung menghukum. Misalnya anak-anak si Doni harus distrap atau misalnya diskores, tidak boleh mengikuti pelajaran atau apa, itu tidak boleh. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi. Jadi setiap anak pasti punya kesalahan. Nah, ini ada satu masalah seperti itu. Jadi tidak langsung kita harus memberikan hukuman, itu tidak boleh. Tapi harus diidentifikasi dulu. Apa penyebabnya? Kok bisa Doni itu selalu meminta bekal kepada temannya? Next. Nah, ini juga ada kuis lagi. Ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jadi ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh ibunya. Jadi jawaban Doni, jawaban Dimas, maaf. Yang pertama, kenapa kamu menyetir mobil? Jadi berlatih untuk menyetir mobil biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Jawaban Doni. Nah, ini tuh merupakan apa? Apakah merupakan penguasaan atau cinta dan kasih sayang atau kesenangan atau kebebasan
atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Kebebasan. Kebebasan atau kesenangan ya. Jadi itu kebutuhan dasar ya tadi ya. Itu dua-duanya bisa senang, bisa bebas. Oh iya, bisa senang, bisa kebebasan. Terus senang. Kebebasan itu harus satu. Kan yang pertama dia bebas. Yang pertama bebas. Itu dia menghasilkan kesenangan. Iya. Ya nanti kita lihat jawabannya ya. Yang kedua, kenapa kamu selalu berhati menyetir mobil? Jawaban si Dimas, aku merasa bangga kalau bisa nyetir mobil. Penguasaan. Kemudian yang ketiga, aku senang bisa ke tempat-tempat yang aku sukai. Bebas. Kesenangan atau kebebasan ya? Kebebasan. Satu pertanyaan 4 jawaban. Satu pertanyaan 4 jawaban. Kemudian berikutnya, menyetir mobil itu seru. Itu penguasaan. Penguasaan. Jadi menyetir mobil itu seru. Jadi dia bisa mungkin kalau naik motor tidak seseru naik mobil, bisa kebut-kebutan. Dia merasa aman kalau ngebut misalkan. Tapi kalau misalnya naik motor kan dia kalau ngebut kan jatuh. Tapi kalau naik mobil kan dia tidak akan jatuh. Nabrak. Nabrak itu kan kalau misalnya mobilnya bagus dia tidak apa-apa, hanya mobilnya yang rusak. Ya. Jadi dia mengatakan menyetir mobil itu seru. Jadi mendingan saya nyetir mobil saja. Kira-kira apa itu ya? Nah, next. Nah, mari kita bahasnya ya. Jadi yang pertama cinta dan kasih sayang. Jadi bisa berteman, bisa pergi kemana-mana dengan teman, itu cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang kepada teman-temannya. Tidak mesti paten, ya bisa saja. Itu tergantung sama misalnya yang membuat kuis Bu. Jadi yang misalnya saya pemikiran saya seperti ini. Nah, mungkin bisa saja pemikiran orang seperti itu. Jadi itu sifatnya ya bukan secara individu ya. Jadi dalam arti tidak harus paten seperti ini, tidak. Jadi bisa saja menurut saya itu adalah cinta dan kasih sayang. Tentunya saya punya alasan sendiri kenapa saya menyebutkan cinta dan kasih sayang. Karena dengan kita bisa berjalan sama teman-teman, maka kita menyayangi teman kita. Berikutnya itu tentang penguasaan. Tadi apa soalnya tadi ya? Nah, aku merasa bangga. Jadi kalau merasa bangga dia berkuasa. Jadi kemudian aku senang bisa ke tempat-tempat yang aku sukai. Itu berarti kebebasan. Jadi bebas kita pergi kemana-mana, bebas yang aku sukai. Aku bisa jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke Colok, ke Jepara, misalnya ke Demak. Nah itu kebebasan, bebas, kesenangan. Next. Kemudian posisi kontrol. Jadi seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama adalah penghukum. Jadi seorang guru itu bisa sebagai penghukum. Tapi itu juga sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena kita dalam lingkungan pendidikan.
Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi guru bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi murid itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. 5 posisi kontrol sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Next. Nah, ini ada kuis. Mungkin ibu bapak guru bisa menjawab dari kuis-kuis ini. Ini tentang posisi kontrol tadi. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai penghukum, pemantau, dan manajer. Ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, maka saya akan titik. Misalnya, kalau kamu tidak akan melakukan atau mengerjakan tugas, maka saya akan meminta kamu untuk berdiri di depan kelas. Nah, sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kamu akan mengecewakan ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi misalnya kamu akan mengecewakan ibu jika nilaimu jelek. Jadi kok ternyata anak tersebut memperoleh nilai jelek, dia merasa bersalah jika ibu atau orang tuanya berbicara seperti itu. Berikutnya, ya sudah, nanti akan ibu bantu. Kira-kira apa? Sebagai teman. Jadi seorang guru itu harus bisa menjadi sebagai teman. Kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai teman. Jadi kita harus membantu. Berikutnya, apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya jika kamu melakukan? Sebagai apa itu? Sebagai pemantau. Ya, jadi apa yang telah kamu lakukan? Guru bertanya seperti itu kepada murid. Terus ditanyakan lagi, konsekuensinya apa jika kamu melakukan? Jadi sebagai pemantau. Kemudian berikutnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Sebagai apa? Sebagai manajer. Nah, next. Jadi tadi sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai atau memiliki posisi kontrol seperti itu, supaya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman. Next. Ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang artinya kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, kamu akan mengecewakan ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi misalnya kamu akan mengecewakan ibu jika nilaimu jelek. Jadi kok ternyata anak tersebut memperoleh nilai jelek, dia merasa bersalah jika ibu atau orang tuanya berbicara seperti itu. Berikutnya, ya sudah, nanti akan ibu bantu. Kira-kira apa? Sebagai teman.
Nah, jadi seorang guru itu harus bisa menjadi sebagai teman. Kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai teman. Jadi kita harus membantu. Berikutnya, apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya jika kamu melakukan? Sebagai apa itu? Sebagai pemantau. Ya, jadi apa yang telah kamu lakukan? Guru bertanya seperti itu kepada murid. Terus ditanyakan lagi, konsekuensinya apa jika kamu melakukan? Jadi sebagai pemantau. Kemudian berikutnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Sebagai apa? Sebagai manajer. Nah, next. Jadi tadi sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai atau memiliki posisi kontrol seperti itu, supaya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman. Next. Ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang artinya kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang akan kita lakukan. Jadi murid itu pasti akan melakukan hal yang terbaik, paling tidak menurut dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Jadi seperti Doni misalnya tadi, meminta bekal makanan pada temannya. Kenapa dia melakukan hal itu? Tentunya dia punya alasan. Itu kita harus melakukan yang namanya validasi atau validitas tindakan yang salah. Harus divalidasi dulu. Kenapa dia melakukan hal itu, yaitu meminta bekal makanan dari temannya. Kemudian berikutnya itu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi tidak langsung menghukum atau mengadili. Next. Ini ada tulis. Ya. Ini pembicaraan antara Pak Joko, Mario, dan Adi. Pak Joko ini ya, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Nah, jawaban Mario dan Adi, ya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kena wajah Bu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kemudian Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat. Nah, kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Kemudian Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Jawab Adi, kami tidak bermaksud melakukannya. Tapi, dan Pak Joko, tapi Adi, tapi kamu tidak sengaja. Tapi Adi, kamu tidak sengaja. Kemudian Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi, iya Pak. Kemudian Pak Joko, baiklah.
Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Next. Jawaban Mario dan Adi, ya Pak. Nah, jawaban Pak Joko, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi, ya Pak. Nah, kemudian Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kemudian Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Ini Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kemudian Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Bu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Jawab Mario dan Adi, tidak. Next. Nah, kemudian Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Jawaban Mario dan Adi, ya Pak. Nah, kemudian Pak Joko lagi, nah sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Dari 5 posisi kontrol tadi, posisi mana yang dipraktekkan oleh Pak Joko? Sebagai apa? Apakah sebagai manajer atau sebagai merasa bersalah atau sebagai penghukum? Sebagai apa? Sebagai yang dilakukan oleh Pak Joko, bukan Maria dan Adinya. Yang dilakukan oleh Pak Joko. Jadi posisi kontrol yang dipraktekkan oleh Pak Joko tadi merasa sebagai apa? Sebagai manajer. Nah, next. Jadi posisi kontrol sebagai manajer, karena dulu sebagai manajer hanya bertanya tentang alasan. Tadi kan tidak ada hukuman. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Misalnya kamu harus meminta maaf kepada Bu Dina. Kan Pak Joko tidak begitu tadi. Dia hanya menanyakan saja dan bilang kalau bermain lempar-lemparan senangkan kalian. Nah, jadi posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, karena guru sebagai manajer hanya bertanya tentang alasan dan jangan mengajak mengulanginya dengan mengingatkan keyakinan kelas yang ada tadi. Next. Terima kasih, itu tadi adalah budaya positif yang telah saya paparkan. Terima kasih Bapak semua. Sebagai penutup, maka pemaparan dari budaya positif ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan materi atas paparan yang diberikan oleh Mara. Atas paparan yang diberikan oleh Mara tadi, maaf saya sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Dina Yeni, ya. Ini saya dari guru bahasa Indonesia. Dan setelah saya belajar paparan dari Bu Mara, saya merasa mendapatkan banyak sekali manfaat
ya, tetap ada budaya disiplin. Saya bisa menerapkan ketika saya mengajar di kelas, terutama ketika saya mengajar